Kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda. Jika topik-topik sebelumnya saya sering melakukan wawancara dengan beberapa sejumlah narasumber, kali ini topiknya kita akan membaca sebuah cerpen karya Muna Masari. Muna Masari adalah seorang penulis asal Madura, Kabupaten Pamekasan. Beliau merupakan sosok penulis yang pertama kali membuat sejarah di Madura, yang berhasil mendapat penghargaan dari Kompas yang dinominasi menjadi pilihan cerpen terbaik tahun 2017. Yuk kita simak pembacaan cerpen dari kali ini yang akan dibacakan oleh Mas Mapung, owner dari Manifesto Cafe. Cerpen Kasur Tanah, Muna Masari. Apa kau tidak merasa bahwa ibumu sengaja menjadikanmu sebagai sortana, menggantikan perabot yang semula ia tata rapi dalam kotak lemari paling atas, dan setiap senja di lapnya seolah takut ada debu menghinggap. Perabot sortana yang berupa satu gelas, cangkir, piring baki ukuran kecil, dan mangkok itu dipesan khusus oleh ibumu dan baru datang 2 bulan lalu. Tepatnya sejak ibumu mulai sakit-sakitan. Entah pada siapa ibumu memesannya. Yang mengantarkan adalah seorang pemuda tanggung yang tidak pernah kau kenal. Dan sepertinya ibumu pun demikian. Barangkali ia sekedar orang suruhan. Semua perabot sortana itu terbuat dari keramik perak bergambar wajah ibumu pada tepi piring. Pada tengah-tengah tatakan cangkir dan baki, pada dinding luar cangkir, gelas dan mangkok, gambar itu diambil dari foto ibumu saat masih berusia sekitar 30 tahun. Sangat cantik, meskipun kepalanya ditudungi selembar kerudung panjang berenda emas. Gelung berhias roncean kembang melati di belakang telinga masih sedikit terlihat. Pada hari pernikahan sekaligus kematian ini, barangkali kau tidak merasa bahwa ibumu sengaja menjadikan dirimu sebagai pengganti perabot sortana yang pernah diperlakukan istimewa itu. Kegunaan sortana sebenarnya untuk apa sih, Ibu? Suatu senja kau sengaja menghampiri ibumu yang sedang mengelap cangkir dengan sobekan kain beludru, bekas baju hantaran dari ayahmu waktu mereka menikah dulu. Mata ibumu membeling dan gerakan tangannya sangat lambat. Ia sempat gugup meski kau datang dengan langkah nyaris tak terdengar. Terpercik pertanyaan besar di matamu, karena setiap ada orang meninggal, keluarganya biasa menghaturkan berbagai macam perabot pada seorang kiai atau guru mengaji sebagai sortana. Apalagi perabot pesanan yang sering ibumu lap itu katanya untuk dijadikan sortana juga. Selain bernilai sedekah jariah, juga agar yang meninggal mudah diingat, jawab ibumu setelah berhasil menyisihkan kegugupannya. Berarti, walaupun kita sudah meninggal, dengan melihat sortananya, orang akan teringat pada kita. Beberapa saat ibumu terbatuk. Batuk yang sangat kering dan membuat tulang rahangnya mencuat. Iya, salah satu manfaatnya setelah batuknya reda. Oh, kalau sortana itu dipakai untuk kebaikan, tentu menambah nilai pahala bagi yang meninggal. Itu sebab mengapa dinamai sortana, mengambil dari kata kasorah tanah atau kasur tanah. Artinya, kasurnya orang yang sudah meninggal. Ibumu mengangguk, meletakkan cangkir yang sudah dilap, lalu mengambil piring dengan mengelapnya dengan gerakan halus. Sebentar ibumu terbatuk lagi. Seminggu ini batuk ibumu tambah parah. Tubuhnya semakin ringkih. Bahkan 2 hari lalu ia mengaku batuk darah padaku. Namun ia memintaku merahasiakannya darimu. Ia pun menolak dianggap dan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Meskipun pekerjaan dapur sudah kau bereskan sejak sebelum subuh, dan baju-bajunya dan baju-baju kotornya kau cuci sebelum sinar matahari mengecup gorden jendela kamarnya. Ibumu masih bersikeras menyapu lantai dan halaman yang banyak mengepulkan debu saat disapu.
hingga berakibat napasnya kian sengal gara-gara batu panjang. Sudah 4 kali kau antar ibumu ke mantri desa, tidak ada perkembangan sedikit pun. Ketika mencoba dibawa ke dukun, katanya ibumu kena tuluh yang dikirim oleh lelaki yang ditolak lamarannya setelah ayahmu meninggal. Tidak sedikit lamaran para duda yang ibumu tampik. Ia pun tidak mau membidik sangka pada salah satu di antara mereka. Katanya, sehat dan sakit adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan merupakan salah satu kemurahan Tuhan untuk menggugurkan dosa-dosa si bersangkutan. Jika aku meninggal, haturkan perabot-perabot ini ke guru ngajimu. Lirih seorang malaikat Azrail sudah menunggu ibumu di luar pintu, hingga kecemasan kian membelukar di matamu. Ibu tidak akan mati, yakinlah, ibu akan cepat sembuh. Sakit tidak ada hubungannya dengan kematian. Nah, yang namanya makhluk hidup pasti akan mencicipi mati. Entah itu datangnya cepat atau lambat, disebabkan sakit atau tidak. Bila tiba waktunya, tidak ada yang bisa menolak. Dengan nada datar dan senyum tawar. Tapi aku tidak ingin ditinggalkan ibu. Rusuh di dadamu tergetar jelas dari suaramu. Ibu menatapmu, bibirnya melengkung tipis. Sekarang kau sudah besar, sebelum mati aku ingin melihatmu menikah. Menikah? Kau tatap ibumu lekat-lekat, meskipun wajahnya tampak pucat dan bibirnya retak-retak. Burat kecantikan masih tersisa jelas. Semasa muda ibumu memang lebih cantik darimu. Ia menjadi perawan desa yang diperebutkan. Namun, perbedaan status sosial, tradisi pertunangan sejak bayi, hingga martabat yang harus ditunjung tinggi telah menumbalkan sebiji cinta yang dimilikinya. Tidak ada pilihan baginya kecuali tunduk di hadapan orang tua pada tradisi takdir perjodohan bayi. Setelah menikah, ibumu memilih setia pada ayahmu yang telah menjadi tunangannya sejak masih bayi dan memendam cintanya dalam-dalam. Katanya, kehormatan seorang perempuan setelah menjadi istri berada pada kesetiaannya. Bahkan meskipun menjanda di usia cukup muda, ibumu tidak pernah tergoda menikah lagi. Ibumu juga tidak suka memendulikan jipiran sinis para tetangga yang merasa cemas suaminya larak diri. Cinta rumit masa lalu membuat ibumu tegar dan bersikap lebih tenang. Bahkan, ibumu juga menanggapi dengan santai saat kau adukan bisik-bisik tetangga di warung mengenai dirimu. Kata orang aku bukan anak kandung ayah. Benarkah ibu? Dengan wajah kesal kau pulang dan menyemburkan pertanyaan itu. Ayahmu memang sudah tua saat menikahi ibumu, dan ia tidak memiliki keturunan satupun dari istri-istrinya terdahulu. Kakekmu terpaksa menyodohkan ibumu yang baru lahir dengan lelaki kaya yang sudah beristri 3. Itu demi membalas budi setelah membantu biaya kelahiran ibumu. Kata kakekmu, ia tidak mau menanggung utang budi hingga mati. Apakah menikah dengan orang yang jauh lebih tua dari kita banyak menimbulkan prasangka di kemudian hari, Ibu? Tanyamu suatu malam, sepulang dari langgar dan gulungan mukena masih terdekap di dada. Alis ibumu terangkat hingga bola matanya tampak kian membulat. Kenapa kau bertanya demikian? Kau menggelung ragu. Tentu bayangan waktu kecil merimbun di kepalamu. Setiap ada pertemuan wali santri di sekolah menjelang haflatul imtihan, teman-teman kerap meledekmu, mengatakan ayahmu lebih pantas kau panggil kakek. Jodoh sudah ditentukan sebelum kita lahir. Manusia tinggal menjalani, kecuali masih ingin menggugat Tuhan, dan itu pekerjaan sia-sia. Ibumu menyentuh pundakmu lembut, tangan satunya memegang cangkir.
tidak sedang dilap. Saat kau menghambur masuk ke kamarnya, ia sedang memandangi cangkir itu lekat. Kalau aku menikah dengan lelaki yang sudah seusia ibu, apa tidak keberatan? Ibumu menatap matamu, seolah ingin menyelami hingga ke dasar hatimu. Dulu aku tidak setuju kau dijodohkan sejak bayi, supaya kau bebas memilih akan menikah dengan siapa. Tidak peduli orang-orang menganggapmu sebagai anak perempuan yang tidak cepat laku. Sudut bibirnya tertarik sedikit. Risiko menolak tradisi perjodohan bayi. Selain dipandang sebagai anak perempuan tidak laku, ujung-ujungnya kelak ia menikah dengan orang dari luar daerahnya. Apa kau sudah punya pilihan? Kau tak segera menjawab. Kau masih muda, pilihlah lelaki yang seusia atau lebih tua sedikit darimu. Jangan sepertiku. Ada penyesalan berakar yang berusaha ibumu pendam di antara desah nafasnya. Seandainya jodoh yang ditentukan Tuhan untukku seusia ibu, apa kita akan menggugatnya? Ibumu terbatuk, seolah tersedak oleh perkataannya sendiri. Apa ia seorang duda? Selidiknya kemudian. Kau menggeleng. Kening ibumu berkerut. Belum menikah sama sekali. Kau mengangguk dengan sudut bibir tertarik ke samping. Senyum yang gagal. Ia serius padamu. Kenapa tidak datang kemari melamarmu? Beliau memintaku untuk menanyakannya lebih dahulu padamu. Apakah merestui atau tidak? Ibumu terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Kalau sekiranya tidak akan membuatmu menyesal di kemudian hari, terserah pada keputusanmu. Kau tersenyum tawar, namun ada bias kelegaan di matamu. Siapa dia? Beliau. Kau raju sejenak, menelan ludah. Alis ibumu terangkat, sebuah isyarat agar aku melanjutkan kalimat. Alis ibumu terangkat, sebuah isyarat agar kau melanjutkan kalimat. Beliau adalah guru mengajiku, Kiai Sa'dullah. Cangkir di tangan ibumu terlepas jatuh. Kau tersentak. Tatapan ibumu tiba-tiba serupa bilik kosong yang sunyi meskipun sempat terbelalak sebentar dan menatapmu penuh kejut. Wajah ibumu mendadak beku. Ia tidak memedulikan cangkir yang berpuing di lantai. Lidahmu keluh, kesunyian berkelindan. Kau tersentak heran. Tidak ada sortana berbahan keramik dan bergambar wajah ibumu yang bisa dihaturkan ke rumah guru ngaji. Perabot-perabot itu telah menjadi puing di lantai ketika pagi tadi kau memeriksa kamar ibumu. Karena tak kau lihat ia menyapu halaman seperti biasa. Meskipun sinar matahari sudah mengecup gorden jendela kamarnya setengah jam yang lalu, gelas cangkir, piring, baki, mangkok, tatakan cangkir tidak utuh lagi. Tidak ada yang tersisa. Puing-puingnya berserak di lantai, dekat kaki pembaringan. Kau sempat histeris mendapati tubuh ibumu terbujur kaku dengan wajah mengapas di atas pembaringan. Raung tangismu menggegerkan para tetangga. Setibaku di sana, bersama tetangga yang lain yang berduyun-duyun, kau telah terkulai di lantai. Di antara puing-puing perabot keramik yang berserakan. Kau baru tersadar ketika ibumu sudah diusung ke pemandian. Hanya aku dan lelaki itu yang menungguimu di kamar, menunggu kau tersadar. Ibu, kau sapu ruangan dengan mata yang baru terbuka. Kubantu kau bangun. Ibumu sedang dimandikan, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Kutahan pundakmu ketika kau bermaksud turun dari pembaringan. Sesuatu apa? Kami, aku dan lelaki di sampingku, Kiai Sa'dullah, menukar tatap. Kau pun menatap kami bergantian dengan kening berkerut. Sebelum jenazah diantarkan ke pekuburan, akad pernikahanmu dilangsungkan di samping keranda. Setelah akad nikah selesai, kita pun ikut mengantarkan jenazah ibumu. Kaulah sortana bagi ibumu.
keberadaanmu tentu semakin melekat ikatan lelaki itu padanya. Keberadaanmu tentu semakin melekatkan ingatan lelaki itu padanya. Pada cinta pertama mereka, hari inilah hari kematian ibumu, sekaligus hari pernikahanmu. Memang demikian pesan yang ibumu titipkan padaku. Menikahkanmu di dekat kerandanya. Ada satu amanah lagi yang ibumu titipkan padaku. Menjaga rahasianya, rahasia identitasmu. Kau dan siapapun tidak boleh tahu bahwa Kiai Sa'dullah, lelaki yang baru saja menikahimu, adalah ayah biologismu. Sebagai perempuan yang dulu menjadi santri abdi di rumah Kiai Sa'dullah, akulah saksi cinta mereka yang kandas karena status sosial dan tradisi perjodohan. Madura, Juli 2015.